Membayangkannya aja berasa kayak gregetan, apalagi kalau kejadian ini benar-benar kejadian di dalam kehidupan nyata. Rasanya kayak kesel. Anak kita Dede bayi udah tidur belum sayang? Belum ya. Aku udah keburu ngantuk duluan. Dede bayi belum tidur. Kamu jangan ngantuk juga ya. Kalau habis nyusuin Dede bayi. Temen aku cerita, istrinya pas habis melahirkan nggak mau sama suaminya. Bukan karena kenapa-napa, tapi karena istrinya mikir badannya tuh melebar setelah melahirkan. Jadi dia merasa insecure sama dirinya sendiri, sama suaminya. Ternyata rasa curiga dan insecure istrinya itu datang nggak setiba-tiba gitu sayang. Ternyata perasaan curiga istrinya itu benar. Ternyata suaminya itu semasa istrinya lagi hamil, dia punya hubungan sama cewek lain. Dan kamu harus tahu cewek lainnya itu siapa. Ibu tirinya cewek itu sendiri. Gila nggak? Aku juga bingung deh ngejelasinnya dari gimana. Jadi mungkin awal mulanya tuh sayang, kan istrinya tuh diajak suaminya main, ya kan? Kayak aku nih ngajakin kamu main, terus istrinya tuh nolak terus. Ya banyak lah alasannya kan. Mungkin salah satu alasannya capek, terus badannya pegel. Banyak lah, kamu sebagai seorang ibu yang pernah melahirkan pasti tahulah kayak gimana kira-kira. Nah, masalah bermula ketika istrinya minta pulang ke rumah orang tuanya. Istrinya tuh mamanya udah gak ada, jadi papanya nikah lagi sama cewek yang umurnya gak jauh beda sama si istrinya ini. Nah, pulanglah istrinya sama suaminya ke rumah orang tuanya, tinggal sama ayahnya sama ibu tirinya yang umurnya masih muda, lebih muda dari anak perempuannya, tapi seumuran sama menantu lakinya. Nah, karena ibu tirinya ini juga ngedapetin bapaknya dengan cara yang kurang baik, ya bisa disebut kayak kegatelan, terus dia dapat mangsa. Bapak mertuanya ini yang kaya, ya namanya kucing dikasih ikan asin. Mungkin ini bukan ikan asin sayang, ikan gurame kali. Ya dipatil lah ya. Akhirnya mereka nikah. Terus tiba-tiba punya anak. Ya anaknya ya pas terjadi perselingkuhan itu ya kurang lebih mungkin sekitar 2-3 tahun lah, masih balita. Nah, bapaknya si cewek ini tuh nurut, manut gitu kayak orang bego, kayak kebo dicocok hidungnya. Kita kembali cerita, kan pulang nih ya anak perempuannya sama suaminya. Hari berganti hari biasa aja. Kebetulan si istrinya ini punya kegiatan usaha online sama teman-temannya. Jadi mumpung hamilnya juga belum gede, jadi suka kemana-mana. Suaminya kerja yang jam pulang dan perginya benar-benar on time. Dan seringlah suaminya ini pulang ke rumah tapi istrinya belum pulang karena masih ketemu temennya sambil jualan online
atau nawarin produk-produk yang memang menghasilkan. Nah, ibu tirinya ini kan sering di rumah juga. Terjadilah obrolan-obrolan yang sering intens di rumah itu, sedangkan bapak mertuanya juga kan punya usaha yang nggak di rumah. Tadinya ibu tirinya ini juga bantu-bantu di usaha bapaknya, tapi karena dia alasan capek ngurus anak balita dan lain-lain, dia di rumah. Terjadilah sering pertemuan sesama ama menantu laki-lakinya ini. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, kehamilan istrinya juga membesar, tapi terjadilah tumbuh rasa nafsu, cinta sesaat antara ibu tiri dan menantu. Dan mereka pada satu waktu terjadilah hal-hal yang memang diinginkan. Entah diinginkan ibu tirinya, entah diinginkan menantunya. Tapi intinya terjadi hubungan yang dilarang. Dan ini berlangsung dari bulan ke bulan sampai istrinya masuk kandungan ke bulan ke-7. Istrinya ngerasa curiga kenapa biasanya suaminya suka minta, dan mungkin kalau nggak salah menurut kedokteran sudah diperbolehkan kali ya di bulan-bulan kesekian untuk melakukannya lagi. Tapi suaminya tuh udah ogah-ogahan, banyak alasannya, capek dan lain-lain. Tapi kan yang seperti kita tahu, suaminya kan pergi dan pulang kerja on time. Maaf. Nah, istrinya ini kan juga tipikal yang suka doyan gitu kayak kamu. Nah, dia mulai kesel kayak, aku tuh lagi pengen tuh suami aku nggak minta-minta. Suami aku tuh sebenarnya tipikal yang juga pengen kayak aku gitu. Kok dia nggak minta-minta juga. Mulai sekali, 2 kali, 3 kali dia ngerasa kesel lah. Tapi dia nggak kepikiran kalau suaminya itu main belakang sama mertuanya. Mertuanya ini cantik juga sih, meskipun kegatelan. Ya sama cantiknya lah, sama kayak istrinya. Dan hal yang gak terduga adalah ketika pada satu waktu istrinya itu minjem HP yang lagi dimainin sama balita adik tirinya. Terus dia lihat kok banyak sekelibat foto ibu tirinya ngambil diam-diam foto suaminya. Dia pikir ini anak kecil lagi nyorot HP kamera, kebetulan lagi ngobrol sama suaminya sama ibu tirinya. Dia nggak itulah kepikiran. Tiba-tiba entah wangsit dari mana, satu waktu istrinya pulang cepet. Pulang cepet tuh. Dia masuk ke rumahnya, dia lihat ternyata ada suara-suara aneh. Balitanya lagi di ruang tamu, lagi asik nonton Upin Ipin di HP. Tapi dia nggak menemukan suaminya. Dia juga nggak menemukan ibu tirinya di mana. Ya dia beberes lah ya, masuk kamar, ganti baju, dia berniat mandi, bebersih dulu, baru dia pikir suaminya mungkin pergi keluar beli cemilan atau beli rokok, dan dia nggak memperdulikan di mana ibu tirinya karena rumahnya saking gede, kan bisa aja ibu tirinya di mana, di belakang lagi masak atau hal wajar lainnya. Tiba-tiba dia masuk, ambil, ganti baju, bawa anduk. Kebetulan di kamar mandinya airnya lagi mampet. Dia mau mandi di kamar mandi belakang yang jarang dipakai. Set, dia ngeliatin, matanya shock, kakinya gemeter. Dia ngeliat suaminya sama ibu tirinya. Bayangin, ngeliat orang yang kita sayang, orang yang kita cinta di depan mata kita sendiri lagi beradu
tanpa ada halangan apapun. Mereka berdua benar-benar beradu. Dia gak bisa teriak, dia gak bisa ngomong, dia cuma memperhatikan dari jauh. Langkah kakinya masih gemeter, gak bisa ngebayangin dan gak bisa memproses apa ini benar kejadian atau enggak. Ternyata beneran dong, mereka lagi ngulek sambal buat rujakan bareng. Istrinya yang lagi ngeliatin kayak, ngapain mereka berduaan? Ya udahlah, mereka nyapa ibu tirinya dan suaminya. Mereka bilang mereka lagi bikin rujak, mau ngajakin istrinya karena tahu pulang cepet dan ayahnya juga bakal pulang karena hari ini lagi buka setengah hari dan kebetulan libur juga hari Sabtu. Ya udah, istrinya masuk kamar mandi. Bukan seperti dugaan yang kalian pikirin loh pertama. Belum. Selesai mandi, lanjut makan. Kebetulan ayahnya juga pulang. Mereka lanjut ngemil-ngemil rujak, ngobrol bentar, akhirnya pulang. Selesai, masuk kamar masing-masing. Istrinya saking capeknya dia tertidur. Dan entah kenapa, yang gak seperti biasanya, istrinya tuh kan tidur kayak kebo ya. Tiba-tiba dia pengen kencing karena kamar mandi di dalam kamarnya airnya mampet, jadi dia terpaksa harus ke WC di bagian belakang yang agak jauh dari kamar utama punya dia. Dia ke belakang lah. Kali ini dia beneran ngeliat suaminya sedang berpelukan, melakukan hal yang kurang gak senonoh antara menantu laki-laki dengan ibu tirinya yang seumuran. Langsung dong istrinya kali ini, biarpun kakinya gemeter, dia teriak, "Sialan, ngapain kalian?" Terjadilah ribut-ribut di dapur ini. Si suaminya sambil beresin pakaiannya, si ibu tirinya juga. Tiba-tiba bapaknya datang. "Kenapa?" Dia bilang, "Ini mereka melakukan hal ya kayak gitu." Bapaknya datang malah selain ngomel, bapaknya ngamuk-ngamuk menantu lakinya, tonjokin, pukulin kayak gitu. Istrinya juga ini mukulin ibu tirinya, pokoknya adu cepet, adu kuat, saling mukulin menantu lelakinya, which is itu suaminya dan ibu tirinya. Sampai didatengin dengar tetangga rame-rame pada masuk. Kebetulan kan ini rumah agak nggak ada pagar ya, kanan kiri juga berdekatan sama tetangga. Nah, masuk lihat mereka lagi berantem, lagi pukul-pukulan, lagi teriak-teriakan. Tahu-tahu bapaknya kumat kayak ayam gemeter jatuh ke lantai. Plek. Ayah, bergantian tuh. Tahu nggak, ternyata bapaknya serangan jantung dan langsunglah dibawa sama tetangga dengan bantuan ke rumah sakit terdekat. Ternyata benar, bapaknya serangan jantung. Entah ditambah gejala kayak stroke kayak gitu, double serangannya. Dan ternyata bapaknya meninggal dunia, tidak bisa diselamatkan. Hancurlah cerita rumah tangga ini, hancurlah cerita satu keluarga ini, disebabkan oleh hubungan antara menantu dan istri muda ayahnya, ya ibu tirinya yang masih muda itu. Dan gongnya ternyata mereka udah berhubungan dan kenal lama, menyembunyikan itu. Dan anak yang berusia 3 tahun balita itu ternyata anak hasil hubungan antara menantu lelakinya
dengan si ibu tirinya itu. Benar-benar kacau dunia, udah benar-benar menyedihkan, menakutkan. Akhirnya mereka bercerai. Ya itu tadi, perselingkuhan karena ada kesempatan, ada waktu yang dimanfaatkan oleh para pelaku, berusaha menutupi, akhirnya terbuka juga.